Di slide yang berikut ini Bapak Ibu, saya mau tunjukkan bahwa ada sebuah masalah di sini. Ya, di Wahyu 13 ayat 2 Bapak Ibu, ya kita loncat dari perjanjian lama, kita loncat ke perjanjian baru. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu bahwa iblis itu juga punya otoritas. Iblis punya otoritas. Nah, di situ dikatakan binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Jadi ini penglihatan dari Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos, ya. Suatu kali dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dia melihat apa, Bapak Ibu? Binatang yang serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya, yang dimaksud naga ini si iblis atau Satan. Ya, iblis atau Satan. Memberikan kepadanya kekuatannya, kemudian tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Nah, Bapak Ibu, kata kekuatan di sini dalam bahasa aslinya itu artinya otoritas. Ya, kata kekuatan di sini dalam bahasa aslinya itu exousia. Arti dari exousia salah satunya adalah otoritas. Ini kata yang sama Bapak Ibu, ya, exousia ini kata yang sama yang digunakan oleh Alkitab tentang otoritas yang diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi begini Bapak Ibu, ketika di masa antikris, jadi peristiwa ini berhubungan dengan masa antikris, ya. Ketika di masa antikris, tokoh antikris itu akan mewakili iblis untuk memerintah atas seluruh bumi. Ya, saya ulangi lagi. Di masa antikris, jadi ayat ini berhubungan dengan masa antikris yang akan segera datang. Jadi di masa antikris, iblis itu memberikan otoritas kepada tokoh antikris supaya dia memerintah atas seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita bisa tahu ternyata iblis itu punya otoritas atas seluruh bumi. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa memberikannya kepada tokoh antikris. Bapak Ibu bisa mengerti sampai di sini? Ya. Melalui ayat ini kita bisa tahu iblis memberikan otoritasnya kepada tokoh antikris yang digambarkan sebagai binatang yang serupa dengan macan tutul. Ini sebenarnya penglihatan ini berhubungan dengan tokoh antikris. Ya, tokoh antikris digambarkan seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti mulut singa. Ini adalah tokoh antikris, Bapak Ibu, yang akan memerintah di masa antikris mewakili iblis. Ya, mewakili iblis memerintah atas seluruh bumi. Dari sini kita bisa tahu ternyata si iblis punya otoritas, kekuasaan atas seluruh bumi. Dan di masa antikris dia memberikan otoritasnya yang besar itu kepada tokoh antikris. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok bisa iblis punya otoritas atas seluruh bumi? Nah, ini perlu saya tambahkan informasi begini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayatnya, dengan kata lain bisa disimpulkan. Maaf Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang bukan bermaksud bertanya, tolong di unmute ya. Mohon di unmute.
Baik Bapak Ibu, saya kembali lagi. Kalau kita lihat ayat ini, maka kita bisa simpulkan sebelum iblis memberikan otoritasnya kepada tokoh antikris, ya, itu artinya dia sudah memiliki otoritas tersebut. Otoritas atas apa? Otoritas atas seluruh bumi. Ya, otoritas atas seluruh bumi. Sebelum dia memberikannya kepada si tokoh antikris, iblis memang sudah memilikinya. Nah, ini jadi pertanyaan memang Bapak Ibu, ya. Dan sekarang belum masa antikris. Apakah iblis sudah mempunyai otoritas atas seluruh bumi? Jawabannya sudah. Ya, hari-hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu, ya, sekarang ini iblis masih memiliki otoritas atas seluruh bumi. Nah, kita lihat di Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, di layar Bapak Ibu kita bisa lihat ya ayatnya, kata iblis kepadanya. Nah, ini saya mau beri keterangan Bapak Ibu, ini ayat isinya itu kalimat si iblis kepada Tuhan Yesus di padang pencobaan, di padang gurun. Ini kisah peristiwa pencobaan di padang gurun. Ya, Tuhan Yesus dicobai 3 kali. Nah, ini salah satu pencobaannya. Ya, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Bapak Ibu perhatikan baik. Sebab semuanya itu, maksudnya semua ini apa? Segala kuasa serta kemuliaan yang ada di bumi, itu maksudnya telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan lebih rinci soal ayat ini. Jadi begini Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus dicobai, ya, iblis itu mencobai 3 kali. Dan salah satunya adalah yang sudah Bapak Ibu baca ayatnya tadi. Nah, Bapak Ibu peristiwanya persisnya bagaimana? Ya, Alkitab mengatakan sebelum iblis mengucapkan kalimat itu, iblis itu membawa Tuhan Yesus ke satu lokasi di bumi ini, dibawa ke satu lokasi di bumi ini, ya, di mana dari lokasi itu Tuhan Yesus itu bisa melihat seluruh kekayaan yang ada di dunia. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Sebelum iblis mengucapkan kalimat tadi, yang Bapak Ibu sudah baca ayatnya, iblis itu membawa Tuhan Yesus ke satu tempat, ke satu lokasi, di mana dia dari situ bisa ngelihat seluruh kekayaan yang ada di bumi ini. Dan setelah iblis memperlihatkan kekayaan dunia ini beserta kemuliaannya, keindahannya, iblis baru sampaikan maksudnya. Dan itu yang Bapak Ibu lihat di ayatnya tadi. Betul ya? Jadi iblis itu mengatakan, semua yang engkau lihat ini, ya ini kalau pakai bahasa Indonesia sehari-hari ya, semua yang engkau lihat itu, kuasa atas semuanya itu sudah diberikan kepadaku. Ya, kuasa atas semua kekayaan di dunia ini beserta kemuliaannya yang engkau lihat itu sudah diberikan kepadaku.
Jadi iblis itu ngomongnya seperti itu. Sudah diberikan kepadaku dan aku bisa memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Wah, itu dahsyat Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, setelah iblis bicara seperti itu, Tuhan Yesus itu tidak membantah apa yang diucapkan oleh si iblis. Perhatikan baik Bapak Ibu. Dia tidak membantah apa yang disampaikan oleh iblis. Bahwa iblis itu sudah punya otoritas atau kuasa atas seluruh kekayaan di dunia ini. Dan dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia mau. Nah, sekarang perhatikan baik Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya, Pak Yogi tanya, pada waktu Adam dan Hawa bikin dosa, apakah mereka kehilangan atau Tuhan ngambil otoritas yang sudah dia berikan? Kan gitu ya. Jawabannya adalah Tuhan tidak pernah ngambil otoritas itu. Dan lalu apa yang terjadi, Pak? Apakah setelah bikin dosa otoritasnya itu masih ada? Jawabannya tidak ada. Setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, otoritas itu hilang Bapak Ibu. Tapi hilang bukan karena diambil oleh Tuhan. Hilangnya itu apa? Sama Adam, ya, oleh Adam, otoritas atas seluruh bumi diberikan kepada si iblis. Jadi tanpa disadari oleh Adam dan Hawa, ketika dia makan pohon pengetahuan baik dan jahat, tanpa disadari oleh dia ngelepas kuasa atas seluruh bumi. Otoritas atas seluruh bumi yang tadinya sudah diberikan melalui firman oleh Tuhan, itu diberikan kepada iblis, dilepaskan oleh dia kepada iblis. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu, salah satu dampak dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, kerugiannya adalah dia kehilangan otoritas atas seluruh bumi. Pindah kepada si iblis. Nah, masalahnya Bapak Ibu, itu terjadi sampai di sini, sampai sekarang maksudnya. Ya oke, baik, ada permintaan untuk mengulangi. Baik, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Tuhan itu memberikan otoritas kepada atas seluruh bumi kepada Adam dan Hawa. Sebenarnya kalau lebih tepat, otoritas itu diberikan kepada Adam. Nah, Hawa itu membantu Adam untuk menggunakan otoritas tersebut. Ya. Tapi Bapak Ibu, setelah Adam berbuat dosa, perhatikan baik, Adam itu melepaskan otoritas atas seluruh bumi, termasuk kekayaan di bumi ini, dilepas oleh dia kepada iblis. Iblis yang tadinya nggak punya otoritas atas seluruh bumi, akhirnya jadi punya otoritas atas seluruh bumi. Nah, itu masalah besar. Nah, kenapa Pak kok masalah besar? Karena itu berlangsung sampai hari ini. Sampai hari ini, otoritas atas seluruh bumi itu ada di tangannya si iblis. Seluruh kekayaan yang ada di dunia ini, yang berputar di dunia kerja,
Semuanya itu ada di tangannya si iblis. Saya mau beritahu Bapak Ibu, itu sebabnya kenapa untuk anak Tuhan kok susah banget untuk bisa memperoleh kekayaan bangsa-bangsa. Karena apa? Karena iblis itu tidak akan memberikan kekayaan bangsa-bangsa kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bagaimana? Anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus. Enggak bakal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nak bertanya begini, Pak, orang-orang di dunia ini kok kayanya gampang banget. Kok bisa, Pak? Jawabannya sederhana. Karena mereka orang dunia, mereka belum percaya Yesus. Iblis itu rela-rela aja ngasihin kekayaan di dunia ini. Tanpa harus jadi orang baik. Tanpa harus taat kepada firman. Tanpa harus berubah karakternya. Enggak perlu Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara ngelihat orang-orang yang hidupnya duniawi. Itu jadi gampang kaya. Kenapa? Karena iblis ngasih ke mereka dengan gampangnya. Maksudnya apa? Enggak perlu berubah karakter. Enggak perlu hidup kudus. Pokoknya kalau engkau nurut sama aku, engkau melakukan apa yang aku kehendaki, kata iblis. Baik itu sadar atau tidak, aku akan memberikan kekayaan dunia ini. Gampang Bapak Ibu. Makanya ada orang nanya begini, Pak, gimana caranya supaya cepat kaya? Untuk anak Tuhan, gampang. Jadi orang dunia. Tinggalkan Yesus. Saudara akan cepat kaya. Bilang aja begini, iblis, gue mau jadi anakmu. Tapi beri aku kekayaan dalam waktu singkat. Oh, iblis akan sangat senang Bapak Ibu. Dia akan memberikan begitu Bapak Ibu rela melepaskan iman kepada Tuhan Yesus. Kepada iblis. Yang melepaskan iman dari Tuhan Yesus lalu menyerahkan hidup kepada iblis. Wah, kalau begitu gimana Pak supaya bisa kaya? Nah, gampang Bapak Ibu. Pertama, jangan ingin kaya. Kedua, beri diri untuk semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, dengan Yesus. Karena untuk bisa dipercaya kekayaan yang besar, Bapak Ibu itu harus makin serupa dan segambar dengan Yesus. Kenapa? Karena Bapak Ibu saya mau beritahu, jadi kaya itu sebenarnya nggak gampang. Tidak semudah yang Bapak Ibu kira. Kalau misalnya saya ditanya, Pak, Tuhan bisa nggak ngasih 5M sekarang? Jawabannya bisa. Masalahnya, kita yang nggak bisa. Kenapa? Ya kapasitasnya mungkin saja belum sampai ke situ. Jadi Bapak Ibu, saran saya mengucap syukurlah dengan jumlah yang sudah dipercayakan Tuhan kepada Bapak Ibu. Ya, bisa dipercaya dalam perkara kecil, maka Tuhan akan menambahkan dengan perkara yang besar. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu, dalam kamusnya Tuhan tidak ada istilah cepat kaya. Hilangkan itu dari pikiran Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang tanya, Pak, gimana caranya supaya cepat kaya? Gampang, tinggalkan Tuhan Yesus, ya, serahkan diri Bapak Ibu kepada iblis, maka Bapak Ibu akan bisa cepat kaya. Simple saja. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik di sini. Tadi saya sudah sampaikan soal antikris ya, soal tokoh antikris itu diberikan otoritas atas seluruh bumi oleh iblis sebelum dia memerintah sebagai penguasa di bumi mewakili iblis ya. Iblis memberikan kepada dia otoritas atas seluruh bumi.
Nah, Bapak Ibu, sebelum tokoh antikris itu diberikan itu, ya, otoritas yang sama itu pernah ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus. Hanya saja Tuhan Yesus menolak otoritas atas seluruh bumi. Kalau seandainya Tuhan Yesus mau menerima otoritas yang besar ini, Bapak Ibu saya mau beritahu, maka Tuhan Yesus yang tadinya Mesias, maka dia akan berubah menjadi tokoh antikris. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik. Kita lihat di layar. Jadi Bapak Ibu, iblis itu menawarkan otoritas atas seluruh bumi ini kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai gantinya, Tuhan Yesus harus mau menyembah atau menyerahkan hidupnya kepada si iblis. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus bisa memberikan dirinya untuk menyembah dan beribadah kepada iblis? Jawabannya bisa, kalau dia mau. Ya, tapi kita bisa melihat Tuhan Yesus menolak otoritas yang besar ini, ya, sehingga ya iblis hanya gigit jari, Bapak Ibu, ya. Dan saya perlu ingatkan lagi, saya tadi sudah sampaikan, seandainya Yesus menerima otoritas ini, maka bisa dipastikan Tuhan Yesus yang tadinya Mesias yang akan menyelamatkan seluruh bumi, ya, dari kuasa dosa, dari hukuman atas dosa, maka dia berubah menjadi tokoh antikris. Nah, Bapak Ibu perhatikan di Yesaya 45 ayat 3, di situ ada ayat mengatakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik, apa yang kita baca ini, Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan kepada seorang raja, ya, kepada seorang raja di dunia ini, ya. Ayat ini kalimat Tuhan, firman Tuhan kepada seorang raja yang ada di dunia ini. Kemudian Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada sang raja harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, harta benda yang terpendam ini dalam versi LAI. Tapi dalam versi King James, di situ dikatakan sebagai the treasure of darkness. Artinya apa, Pak? Artinya harta benda kegelapan. Jadi yang dimaksud Bapak Ibu, harta benda yang terpendam itu adalah harta benda kegelapan. Maksudnya apa, Pak? Harta benda kegelapan itu adalah harta benda yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai oleh iblis. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh Pak, ini Tuhan itu berjanji, ya, berfirman kepada seorang raja di dunia ini bahwa dia akan memberikan kepada raja tersebut harta benda kegelapan. Padahal itu kan ada di tangannya si iblis, ada di dalam kuasanya si iblis. Kok bisa, Pak? Nah, sekarang saya perjelas begini Bapak Ibu. Sekalipun semua kekayaan yang ada di dunia ini itu ada di dalam kuasanya si iblis, otoritasnya si iblis, tetapi Bapak Ibu, kepemilikan atas semua kekayaan yang ada di dunia itu tetap ada pada Tuhan. Tuhanlah pemiliknya. Dan kalau dia kehendaki, dia sanggup mengeluarkan itu, ya, dari tangannya si iblis. Ya, saya pertegas Bapak Ibu, ya, yang dimaksud harta benda
kegelapan itu adalah harta benda yang ada di dalam kuasanya si iblis. Tetapi sekalipun itu ada di dalam kuasa atau otoritasnya si iblis, harta benda yang dimaksud, ya, kekayaan di dunia ini, tetap pemiliknya itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, di kitab Mazmur itu ada ayat yang mengatakan bahwa seluruh emas yang ada di bumi, seluruh perak yang ada di bumi, itu adalah miliknya Tuhan. Semua kekayaan yang ada di dunia ini, itu adalah miliknya Tuhan. Ya, walaupun Bapak Ibu itu ada di dalam kuasanya si iblis, tetapi Tuhan berkuasa untuk mengambil kekayaan tersebut. Kenapa? Karena otoritas Tuhan lebih besar dari otoritasnya si iblis. Nah, Bapak Ibu, saya mau jelaskan begini, Pak, ini sepertinya otoritasnya besar sekali, betul, tetapi otoritas Tuhan jauh lebih besar dari otoritasnya si iblis. Sekalipun otoritas ini diterima oleh iblis dari tangan si Adam. Nah, Bapak Ibu, perlu kita perhatikan kalau Bapak Ibu ingin menikmati kekayaan yang ada di dunia ini, maka Bapak Ibu harus tahu bahwa Bapak Ibu harus mulai masuk yang disebut peperangan rohani. Kenapa? Karena otoritas atas kekayaan dunia ini itu ada di tangannya si iblis. Seperti yang saya sudah sampaikan Bapak Ibu, itu merupakan harta benda yang terpendam, kekayaan yang tersembunyi. Ya, itu terpendam dan tersembunyi bagi siapa? Itu terpendam dan tersembunyi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi dengan kata lain, iblis akan menahan itu dari kita. Ketika kita berusaha untuk, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha berbisnis, maka iblis akan berusaha menahan kekayaan bangsa-bangsa mengalir melalui pekerjaan tangan kita. Kenapa? Karena saudara anaknya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang namanya pengusaha, yang namanya kaum profesional yang ada di dunia ini, anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini, mereka harus ngerti apa itu otoritas. Ya, yang saya maksud otoritas kerajaan, bagaimana menggunakannya. Kenapa? Karena itu ada hubungan dengan peperangan rohani. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk menghasilkan dari apa yang disebut pekerjaan tangan, yaitu usaha maupun melalui profesi pekerjaan, maka Bapak Ibu harus mulai masuk di dalam peperangan rohani. Nah, peperangan rohani itu Bapak Ibu, ya, sebenarnya itu adalah peperangan melawan otoritas dan kuasanya si iblis. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ketika orang melakukan peperangan rohani, itu artinya orang tersebut melakukan peperangan melawan otoritas dan kuasanya si iblis. Jadi merupakan hal yang penting Bapak Ibu, bahkan sangat penting memahami apa dan bagaimana menggunakan otoritas dan kuasa Tuhan. Sangat penting Bapak Ibu memahami apa dan bagaimana menggunakan otoritas dan kuasa dari Tuhan. Nah, sekarang saya sampai kepada soal menggunakan otoritas. Ya, bagaimana menggunakan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi sebelum saya lanjutkan soal ini, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, maaf. Nah, ayat slide yang ini Bapak Ibu, perhatikan baik. Nah, di Yohanes 1 ayat 12, di situ ada ayat mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa, diberi oleh Bapa di sorga kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata kuasa di sini Bapak Ibu dalam bahasa aslinya exousia.
Exousia ini ada dua arti. Yang pertama otoritas dan arti yang lain hak istimewa. Nah, Bapak Ibu, yang otoritas ini itu adalah otoritas kerajaan. Jadi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu kepada semua anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan yang percaya kepada Yesus, kepada mereka Tuhan memberikan otoritas. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, otoritas yang dimaksud ini itu lebih besar dari otoritas yang dimiliki oleh iblis, sekalipun itu otoritas atas seluruh bumi. Ya, ini adalah otoritas kerajaan. Dan kerajaan Allah itu lebih tinggi dari kerajaannya si iblis. Karena Bapak Ibu adalah anak-anak kerajaan, maka Tuhan memberikan otoritas kerajaan. Otoritas yang jauh lebih besar dari otoritas yang dimiliki oleh iblis sekarang ini.